Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang tukang kayu harus bisa membedakan, memahami, dan mengetahui peralatan apa saja yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan kayu, yaitu meteran roll. Meteran ini digunakan untuk mengukur benda kerja yang lebih panjang. Pitanya terbuat dari baja supaya tahan lama, dan bila tidak dipakai, pitanya tersimpan dalam kotaknya. Pensil tukang kayu. Pensil tukang kayu biasanya berbentuk bulat telur dan dipergunakan untuk melukis pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketelitian. Siku yaitu alat yang terdiri dari daun dan badan yang biasanya terbuat dari baja. Biasanya badan lebih tebal dan lebih berat daripada daun, sehingga penggunaan badan harus dipegang erat pada tepi benda kerja. Palu kayu atau ganden yang biasanya digunakan untuk merakit, membongkar konstruksi kayu, dan menyetel pasak-pasak slop pada bangku kayu. Sedangkan palu kayu terdiri dari dua macam, yaitu palu kayu bulat dan bujur sangkar. Alat palu besi. Palu ini terdiri dari kepala dan pegangan, sedangkan kepala terbuat dari baja yang gunanya untuk pekerjaan yang agak berat dan besar. Pahat lubang. Pahat lubang daunnya dibuat agak tebal dan pegangannya dilengkapi dengan cincin yang gunanya untuk membuat lubang pada konstruksi dan penggunaannya bisa dipukul. Pahat tusuk. Pahat tusuk daunnya pipih dan pegangan terbuat dari kayu atau plastik yang gunanya untuk meratakan lubang atau pen yang penggunaannya tidak boleh dipukul. Gergaji potong yang gunanya untuk memotong kayu mempunyai ciri sudut ketanyaman 45 derajat dan gibaran bolak-balik. Gergaji belah yang gunanya untuk membelah kayu yang sejajar serat. Gergaji belah ada bentangnya dan mempunyai ciri ketajaman 60 derajat. Sedangkan macam peralatan pekerjaan perkayuan yang kedua adalah mesin portable yang terdiri dari bor tangan listrik yang penggunaannya multiguna. Bisa untuk mengebor kayu dan juga untuk beton dengan merubah kecepatan tinggi rendah serta merubah posisi. Sedangkan mata bor adalah digunakan untuk kayu dan hammer digunakan untuk beton. Bor ini dirancang seringan mungkin supaya mudah dibawa atau dipindah-pindahkan. Alat yang lain yaitu ketam tangan listrik. Kegunaannya untuk memperbaiki kayu yang tidak rata karena penyusutan kayu yang tidak sama. Karena pekerjaannya cukup berat, maka dari itu digunakan ketam tangan listrik. Selain itu ada juga alat gergaji tangan listrik atau circular saw yang gunanya untuk pemotongan yang kasar pada konstruksi yang berat. Mesin gergaji listrik ini bisa digunakan di atas maupun di bawah. Macam peralatan pekerjaan kayu yang ketiga adalah mesin stasioner, di mana mesin stasioner ini sangat dibutuhkan dalam pekerjaan perkayuan, terutama untuk proses pengetaman dan pendimensian kayu serta memotong kayu dalam ukuran bersih dengan cepat dan akurat. Sedangkan mesin stasioner yang lainnya adalah mesin gergaji bundar atau circular saw with table yang berfungsi untuk memotong kayu dan membelah kayu. Untuk pemotongan kayu biasanya dikerjakan dengan bantuan mistar penghantar potong, sedang untuk pembelahan kayu dipergunakan bantuan mistar penghantar belah.
Untuk diperhatikan bahwa pisau belah harus terpasang dengan baik pada tempatnya dan tudung pengaman selalu terpasang di atas daun gergaji. Mesin stasioner yang lain adalah mesin bor horizontal. Mesin ini mempunyai fungsi untuk membuat lubang memanjang dan membuat lubang bulat pada kayu. Sedangkan lubang pen memanjang dapat juga dibuat dengan mesin bor horizontal. Sedangkan macam mesin stasioner yang terakhir adalah mesin trace atau spindle motor mesin yang berfungsi untuk mengerjakan sisi memanjang atau melebar seperti membuat spooning dan profil.